Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat malam untuk kita semua. Salam sehat. Kami berharap dari Jemaat Rantepau, Bapak Ibu Saudara-saudara tetap dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan sehat. Bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita semua. Saudara-saudara, sahabat Lentera Malam dimanapun berada, malam hari ini kita akan kembali bersekutu bersama melalui pelayanan virtual program Lentera Malam dari Jemaat Rantepau. Dan kita bersyukur malam hari ini Tuhan mengutus hambanya Ibu Pendeta Arsyati Kabanga. Selamat malam Ibu Pendeta. Selamat malam. Bagaimana kabar Bu? Baik. Luar biasa, puji Tuhan. Sungguh kita bersyukur Tuhan terus menyatakan kasih-Nya bagi kita, secara khusus bagi Ibu Pendeta, sehingga dikuatkan untuk hadir di tempat ini. Dan malam hari ini bersama-sama kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada malam hari ini menjaga hati. Ini satu tema yang luar biasa Ibu Pendeta ya. Kira-kira ada apa dengan hati sehingga harus dijaga? Ya, itu yang harus yang akan kita pelajari bersama malam hari ini, yang akan dibawakan oleh hambanya Ibu Pendeta. Dan bersama kita pada malam hari ini ada dua saudara-saudara kita yang akan juga mengantar kita dalam pujian. Kekasih kita Yolanda Fajar Tiranda sebagai penyanyi. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga ada saudara Yosli Lidan yang akan bertugas sebagai pemain musik. Selamat malam. Terima kasih untuk kehadiran kita semua untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan mari bersama-sama kita Bapak Ibu Saudara mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan pada malam hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Satu pujian dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Yakin teguh
memuji Yesus selamanya. Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mendasari persekutuan kita malam hari ini melalui lentera malam di dalam firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama. Mari kita mohon pertolongan di dalam doa. Betapa berbahagianya hati kami Tuhan, menikmati kasih-Mu, mensyukuri pemeliharaan. Bila malam hari ini, saat ini, melalui lentera malam, kami menikmati persekutuan yang indah. Baik kami yang ada di dalam gedung gereja, di jemaat Rantepao di sini, juga bagi anak-Mu dimanapun berada. Kami percaya bahwa persekutuan ini kami nikmati bukan karena kami layak, tetapi Tuhan sendirilah yang melayakkan kami. Rindu hati kami untuk Engkau biarkan Engkau kuatkan dengan firman-Mu, firman yang hidup menghidupkan. Kami akan membaca dan merenungkannya bersama. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga sungguh arti dan makna firman-Mu ini terus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati. Menjaga hati. Hati adalah pusat keinginan manusia. Bahkan dapat dikatakan bahwa hati adalah pusat emosi manusia. Apakah itu emosi positif, rasa senang, bahagia, birah, dan lain-lain perasaan positif. Atau emosi negatif, bisa marah, benci, dendam, cemburu, cepat tersinggung, dan lain-lain perasaan negatif. Seorang konselor yang bernama Linda Fabre dalam bukunya Full Potential mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia
dengan 4 kebutuhan dasar emosional. 4 dasar kebutuhan emosional. Yang pertama, value, harga diri, nilai diri. Yang kedua, merasa terterima. Yang ketiga, merasa aman. Dan keempat, merasa berada dalam hubungan. Sadar diri dia berada dalam hubungan dengan dirinya sendiri, berada dalam hubungan dengan sesama, berada dalam hubungan dengan lingkungan, terlebih berada dalam hubungan dengan Tuhan. Kalau harga diri seorang manusia terpenuhi, misalnya dia dikasihi, dihargai, dihormati, didukung, dan lain-lain perhatian, serta tindakan positif lainnya, maka pasti hatinya merasa senang, merasa aman. Dan kalau perlakuan seperti ini bisa kita bayangkan, ditanamkan sejak dari kecil. Luar biasa nilai ini berakar, bertumbuh dalam diri seorang manusia. Sehingga anak dalam proses pertumbuhannya itu percaya dirinya menjadi kuat. Kehidupan spiritualnya tidak diragukan. Dan berbagai hal positif lainnya sebagai dampak dari nilai positif yang ditanamkan dalam membangun harga diri manusia. Dan bisa kita bayangkan hasilnya ketika dia menjadi dewasa. Ditanam dalam hati. Demikian juga sebaliknya. Bila harga diri manusia tidak terpenuhi, hatinya merasa tertolak, tidak merasa nyaman. Dia tidak berkoneksi dengan dirinya sendiri, apalagi dengan orang lain, lingkungan, lebih-lebih dengan Tuhan. Maka dia akan menjadi sosok yang terasing. Hatinya gersang, hatinya kosong. Dan bisa dia melihat dirinya secara negatif, tidak berharga. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang negatif. Dan ujung-ujungnya dia bisa mencederai dirinya. Bahkan mencederai orang lain. Ini fakta yang bersumber dari hati. Ingatlah bahwa hari ini kita juga boleh mengekspresikan hidup kita, kata-kata kita, tindakan kita, sikap hati kita dari pancaran hati. Apakah hati kita senang, gembira, bahagia malam hari ini? Atau kita sedang galau, sedih, hati penuh kebencian, menyimpan dendam, dan lain-lain sebagainya? Coba bertanyalah pada hati kita masing-masing. Kira-kira bagaimana suasana hati kita malam hari ini? Mari kita bertanya pada diri kita. Ya, ini bisa terbaca melalui pancaran ekspresi wajah kita, kata-kata kita, tindakan kita, hasil kerja kita.
Karena itu, dapat juga kita katakan bahwa hati adalah remote control dari hidup manusia. Remote control dari ekspresi, dari kata-kata, dari sikap, dari tindakan, dan lain-lain sebagainya yang terbaca di luar, tetapi berakar dari hati. Betapa pentingnya hati. Itulah sebabnya si pengamsal menegaskan, mengingatkan, menyadarkan kita. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Menjaga hati dengan kewaspadaan. Hal ini bisa kita kaitkan dengan mengambil contoh seorang tentara yang sedang berperang. Bayangkan kalau dia tidak berjaga-jaga, kalau dia tidak waspada, dia lengah terhadap kehadiran musuh, dapat saja dia tertembak dan mati, terbunuh. Demikian juga kita dengan hati. Kalau kita tidak waspadai, kalau kita tidak jaga, kalau kita tidak kontrol, kalau kita tidak kendalikan, bisa saja membunuh kita. Ini realitas. Bayangkan mungkin karena kita tersinggung, merasa harga diri kita dicederai, kita marah, dan berbagai hal lainnya yang membuat hati kita tidak tenang. Akhirnya kita berkobar-kobar dalam emosi. Dan dalam ilmu kesehatan, bila kita marah tak terkendali, tensi kita naik, banyak orang yang mati tiba-tiba karena tekanan darah tinggi. Dan berbagai dampak lainnya. Hati tidak tenang. Ini luar biasa pentingnya hati. Kalau tidak dikontrol, kalau tidak dijaga, bisa merusak diri, bahkan merusak hidup kita. Itulah sebabnya si pengamsal mengatakan betapa pentingnya menjaga hati. Menjaga dengan apa? Menjaga dengan kekuatan sendiri. Siapa sih kita? Menjaga dengan kehebatan karena kepintaran, karena harta, karena jabatan? Tidak mungkin. Si pengamsal sendiri menekankan. Itu terbukti di dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Dia katakan sumber segala sesuatu, segala pengetahuan, segala hikmah untuk mengontrol hidup ini. Takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tidak ada sumber kekuatan kita yang lain. Mengontrol hidup kita, mengontrol hati kita dengan hikmat Tuhan. Menjaga hati kita melebihi segala sesuatu dalam kontrol, ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Akan menghasilkan hidup yang sungguh-sungguh hidup.
Yang si pengamsal katakan, dari dalamnya terpancar kehidupan. Kehidupan yang bukan sembarang hidup. Kehidupan yang bukan hanya sementara semua adanya, tetapi kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal, karunia Tuhan. Lalai dalam menjaga hati akan mengakibatkan kita menyimpang dari jalan kebenaran itu dan terjebak serta terjerumus dalam kehancuran dan kebinasaan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menjaga hati tidak bisa juga kita lepaskan dari suatu proses yang namanya memulihkan hati yang terluka. Sadar atau tidak, terima atau tidak, namun fakta bahwa tidak ada orang yang tidak punya luka hati. Jangan kita menyangkal diri kita, jangan kita munafik. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, luka-luka hati itu pasti ada. Semua manusia tidak sempurna. Dan luka hati yang telah tersimpan bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, sangat mempengaruhi pola pikir, karakter, bahkan pola hidup seseorang. Ya, baru-baru kami mengikuti pelatihan. Satu ilustrasi yang dikasih oleh seorang narasumber memperlihatkan botol yang kotor melewati setengah dari botol itu. Dan hanya sedikit di atas yang jernih airnya. Dia memberikan contoh demikianlah. Yang sudah terpenuhi dengan kotoran-kotoran, sampah-sampah sejak dari kecil. Yang sungguh-sungguh dapat mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Dalam melihat diri kita. Dalam berelasi dengan orang lain. Terlebih berelasi dengan Tuhan. Dan bisa kita bayangkan. Bila itu terbawa terus. Tidak dipulihkan. Apalah makna kehidupan kita. Penuh dengan belenggu-belenggu, tekanan-tekanan. Yang membuat kita tidak produktif lagi dalam hidup. Tidak bebas. Menikmati keselamatan, kebebasan, kemerdekaan, kemenangan yang Tuhan sudah karuniakan. Kita larut dalam hati yang terkekang dengan berbagai tekanan pergumulan hidup. Luka-luka hati. Oleh karena itu hati yang luka perlu diproses. Perlu dipulihkan agar sedapat mungkin kembali menemukan makna hidup. Sosok yang berhati dipulihkan. Memang secara psikologis proses pemulihan hati ada. Ya, kita bisa curhat-curhatan terhadap orang lain yang bisa menjadi, ya katakanlah, support system, mendukung kita. Tapi hati-hati, jangan sembarang curhat kepada orang lain, jangan-jangan ya kita percaya tahu-taunya dia yang berbocor. Jadi hati-hati juga curhat-curhatan. Bisa juga beban-beban yang ada dalam hati kita itu kita jaga, kita pelihara. Ada yang namanya terapi naratif. Kita tuangkan kalau kita tidak mau mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita menjadi penghalang bagi kita. Untuk meringankan langkah kita supaya kita bisa terlepas, bisa kita ya terbebas dari tekanan beban hidup yang membuat kita
tidak produktif, tidak maksimal dalam bekerja, tuangkanlah lewat tulisan. Ini namanya terapi naratif. Jadi dituangkan setiap hari. Ya, kalau narasumber kami dalam pelatihan itu penuh satu buku itu dia tuangkan setiap hari karena dia tidak mau mengungkapkan isi hatinya yang betul-betul ya sensitif baginya untuk mengemukakan kepada orang lain, tetapi dia merasa berat kalau dia tidak tuangkan. Dia tuangkan dalam bentuk tulisan. Luar biasa. Lalu dia merasa lepas. Tetapi jauh lebih dalam, jauh lebih bernilai, jauh lebih hidup. Bila kita tuangkan perasaan-perasaan kita dalam sudut pandang penghayatan iman di hadapan Tuhan. Melihat segala peristiwa yang kita hadapi, beban-beban yang ada dalam hati kita, kita jaga dengan hikmat Tuhan. Dan peristiwa yang kita hadapi itu, kita lihat dari sudut pandang iman kita. Tuhan ada menolong kita. Aminkan itu. Saya teringat satu kisah dalam Kejadian tentang Yusuf. Yusuf, kita tahu persis ceritanya. Bagaimana sejak dari kecil dia mengalami kekerasan dari saudara-saudaranya. Dia penyintas kekerasan. Saudara-saudaranya fitnah dia, saudara-saudaranya benci dia, saudara-saudaranya menjual dia. Sampai menjadi seorang hamba. Tetapi dari perjuangan hidup, dia akhirnya menjadi seorang pembesar di Mesir. Dan ketika terjadi kelaparan dialami oleh saudara-saudaranya ke Mesir, dan singkatnya cerita, bayangkan Yusuf yang mengalami kekerasan, mengalami sakit hati, mengalami penderitaan, mengalami tekanan, hatinya penuh dengan luka-luka. Tapi ketika saudaranya datang, apakah dia membalas? Apakah Yusuf katakan lebih kejam pembalasan dari perbuatan kalian? Tidak. Dia justru melihat saudara-saudaranya dari sisi yang positif. Harus dikasihi, harus dimaafkan, harus diampuni. Yusuf menjaga. Dia melepaskan pengampunan, dia melepaskan maaf. Dan satu hal yang menarik, ungkapan Yusuf kepada saudara-saudaranya untuk memelihara kehidupan. Tuhan menyuruh saya ke sini. Luar biasa ya. Dia melihat segala perkara yang terjadi dalam hidupnya dari sudut pandang iman. Dari sudut pandang Tuhan. Tuhan hadir menolong dia. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dahsyat sekali kekuatan yang dialami oleh Yusuf. Menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan, tidak dengan kekuatan dari mana-mana. Dalam hikmat Tuhan. Saya mau menghubungkan hal ini dalam tema kita minggu ini. Persaudaraan yang sejati. Kesanginan. Luar biasa hasil. Bila kita membangun persaudaraan yang sejati. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Yusuf
dan terlebih di dalam teladan yang diberikan Yesus. Rela berkorban, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seperti manusia. Dan menekankan tentang satu hal yang paling penting, rendah hati. Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Salah satu kunci dari hati kita, rendah hati. Kesombongan bisa menjadi virus untuk membangun persaudaraan yang sejati di dalam Kristus. Karena itu, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Hati-hati dengan hati. Tidak dengan mengandalkan kekuatan. Tidak dengan mengandalkan apa yang ada pada kita, siapa sih kita. Tapi hanya mengandalkan pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Tetaplah jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar. Luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta. Terima kasih Ibu Pendeta sudah menceritakan firman Tuhan saat ini yang kemudian mau mengingatkan kepada kita sekalian, kepada sahabat Lentera Malam bahwa sangat perlu untuk kemudian menjaga hati karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, saya teringat dengan dua ayat Bu di Amsal juga yang kemudian mengatakan hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi di sini luar biasa sekali pengamsal ini mau mengingatkan kita, kemudian ada juga lagi yang mengatakan hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi sungguh luar biasa sekali hati ini. Kadang-kadang ada orang yang menyepelekan untuk menjaga hatinya Ibu Pendeta, tapi ya ternyata dampak dari situ sungguh sangat luar biasa sekali ketika tidak bisa dikelola dengan baik. Jadi luar biasa firman Tuhan malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, mengingatkan kepada kita sekalian untuk kemudian menjaga hati, dan yang terpenting adalah ketika engkau berada dalam kepedihan hati, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, ada Tuhan yang akan selalu menolong. Olehnya itu teruslah jaga hatimu terhadap segala kewaspadaan. Luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam doa syafaat pada saat ini, kami mengingatkan bahwa jika ada Bapak Ibu Saudara-saudara sahabat Lentera Malam yang rindu untuk didoakan secara langsung pada malam hari ini, bisa menuliskan pokok doanya di kolom chat atau live chat kita di YouTube, dan juga ada hotline di layar kaca Bapak Ibu sekalian di nomor 022 1000 1913. Bisa dikirimkan pokok doanya melalui WhatsApp supaya teman-teman di kru Lentera Malam bisa melihat dan nanti kita akan doakan bersama. Kita akan terus saling menopang dalam doa sebagai sebuah persekutuan dalam Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, satu pujian hati sebagai hamba kita angkat bersama. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua
ke dunia. Oh, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Berdoa syafaat, dan adapun pokok doa kami akan bacakan. Beberapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang dalam kondisi kelemahan tubuh karena gangguan penyakit. Bapak Daud Pongsapan di Makassar, Oma Deka Tonapa di rumah, Bapak Jeka Tondok di Rumah Sakit Elim, Pendeta Robertus Pakan, Bapak Sujono Saranga di Makassar, Ibu Sarce Manganan Ruga di Makassar, Anak Given di Rumah Sakit Laki Padada, Angga di Makassar, Ibu Rina sekeluarga di Jakarta, Marta sama Busa, Malvin di rumah, Bapak Luther Tombilangi yang sakit stroke, Ibu Yulianti Grace. Kita berdoa juga bagi keluarga yang sedang dalam suasana duka cita, keluarga almarhum Bapak Adit di Jalan Kartika. Kita juga berdoa bagi orang tua yang telah lanjut usia dimanapun berada, juga Gracia, Violeta, dan semua anak yang sementara menantikan hasil tes masuk ke perguruan tinggi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa waktu yang indah Engkau karuniakan bagi kami boleh nikmati. Kami boleh memuliakan Engkau. Kami boleh kembali disadarkan, dikuatkan dengan firman-Mu. Biarlah segala peristiwa yang kami lakukan dalam persekutuan kami melalui lentera malam di Jemaat Rantepao boleh sungguh-sungguh menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tuntun dan arahkanlah kami terus
Anugerahkanlah kami hikmat-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh dimampukan oleh Tuhan sendiri menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Terima kasih Tuhan, melalui sarana Lentera Malam, kami mendoakan anak-anak-Mu sebagai tim pengelola Lentera Malam. Engkau terus menyertai, memberkati mereka. Bukalah kemungkinan yang terbaik dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui Lentera Malam ini. Berikanlah kemampuan kepada anak-anak-Mu untuk memberikan perhatian dan pelayanan secara baik. Dan biarlah melalui pelayanan ini, kuasa-Mu, kasih-Mu, karya-Mu terus disaksikan di mana-mana pun. Dan nama Tuhan dimuliakan. Bapa Surgawi, dalam syafaat ini kami teringat menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu beberapa di antara anak-anak-Mu yang kini sedang dalam kelemahan tubuh karena gangguan penyakit. Yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit. Kami mohon kiranya Tuhan melawat mereka, memberkati segala upaya perawatan yang dilakukan. Dan biarlah oleh kasih dan kuasa Tuhan sendiri, jamahan-Mu sendiri, mereka boleh kembali pulih, kembali sehat, kembali melaksanakan berbagai aktivitas mereka sebagaimana sedia kala. Sekalipun sekarang ini mereka masih dalam kondisi kelemahan, namun kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir bersama dengan mereka, menguatkan iman dan pengharapan mereka kepada-Mu. Menyerahkan seluruh keberadaan ini hanya dalam tangan Tuhan saja. Tuhan, kami juga teringat akan orang tua kami yang telah lanjut usia, di mana-mana pun mereka berada. Engkau juga tetap menatang menopang mereka dengan kuasa kasih-Mu, sehingga sukacita dan kebahagiaan, kehangatan mereka boleh nikmati, baik dalam persekutuan dengan seluruh anggota keluarga, bersama dengan Tuhan sendiri. Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga yang sedang dalam suasana duka yang dalam. Engkau hadir sebagai penghibur yang sejati, menguatkan iman mereka, sehingga oleh kekuatan dari Tuhan, mereka dimampukan menghadapi duka yang dalam ini. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami yang kini sedang berjuang meraih mereka yang lebih baik. Engkau berikan kepintaran kepada mereka. Engkau berikan kemampuan untuk berjuang dan berjuang dalam keyakinan yang sungguh, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya yang hanya tahu berserah dan berharap kepadamu, mengandalkan Tuhan. Karena itu kami berdoa bagi anak-anak kami yang kini sedang berjuang masuk dalam perguruan tinggi. Tuhan, berkati perjuangan mereka, biarlah mereka sungguh meyakini bahwa dalam perjuangan dengan Tuhan, jerih dan payah kami, jerih dan juang kami tidak akan sia-sia. Karena itu kami serahkan anak-anak-Mu ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Malam hari ini kami bergumul bersama-sama, menyerahkan berbagai macam program pelayanan gereja-Mu, secara khusus dalam lingkup pelayanan gereja Toraja, lebih khusus lagi pelaksanaan sidang Sinode Am yang ke-25 yang akan berlangsung di Jemaat Kanuruan.
Berkati segala persiapan yang dilakukan baik di Badan Pekerja Sinode, juga panitia, jemaat penghimpun, para utusan yang akan hadir. Tuhan, bukalah segala kemungkinan yang terbaik, sehingga pelaksanaan sidang Sinode Am ini boleh berlangsung dalam tuntunan kasih dan kuasa Tuhan. Kami juga mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya situasi negara kami ini yang masih sedang dalam ancaman pandemi COVID-19 yang semakin meningkat. Berikanlah hikmat, berikanlah kemampuan, bukalah jalan bagi pemerintah kami, sehingga sungguh-sungguh memikirkan jalan yang terbaik demi untuk pemutusan mata rantai pandemi COVID-19. Berikanlah juga kesadaran bagi kami untuk secara ketat melakukan protokol kesehatan, sehingga kami boleh terlindung dari ancaman pandemi COVID-19. Tuhan, malam hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Lindungilah kami. Inilah penyerahan kami, inilah syukur dan pengharapan kami, yang kami bawa hanya beralaskan kasih-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita di Lentera Malam pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah boleh mengikuti program Lentera Malam ini di rumah masing-masing atau dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada. Dan juga sekiranya kami terus berharap bahwa kita terus semangat dan sukacita dalam menjalani kehidupan kita sepanjang yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita sekalian. Dan mewakili teman-teman dari Lentera Malam mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Sama Pak Cakra yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini memberitakan firman. Doa kami Ibu Pendeta tetap sehat, tetap kuat dalam melaksanakan tugas pelayanan dalam kehidupan setiap hari. Dan pada malam hari ini saya pun juga akan membacakan Bapak Ibu saudara-saudara yang telah mengambil bagian dalam program Lentera Malam ini, yang telah menyempatkan diri untuk kemudian memberikan komentarnya atau sekedar sapa-sapa di kolom chat di YouTube. Ada Ibu Bertin Gasong, Bapak Freddy Balapadang, Bapak Arif, Bapak Julius Senapitupulu di Jakarta, Bapak Samuel Sampe, Bapak Niko Palinggi, Bapak Ambo Paribau, Ibu Firi Layuk, Bapak Sudin Tandiampang, Bapak Anton Sampe Lambau, Ibu Berta Parorongan, Bapak Luther Tombilangi, Ibu Agustina Lebang, Ibu Keti Chang, Ibu Dina Parapak, Ibu Yulianti Grace, Ibu Margareta, Ibu Melianus, Ibu Maria Ate, Bapak Andarias PC, Ibu Nelly Paliling, Ibu Hermin Gantina, Bapak Pendeta Hein Demananga, Bapak Agustinus Tambing, Ibu Marta Samabusa, Ibu Christina Maroko, Bu Yulianti Grace, Bapak Asno Ujun, Bapak Erwin Bala, Bapak Pendeta Samuel Patimang, Ibu Epertando, Saudara Malvin Premer Gusmawan, Bapak Alex Leong Sihau, Ibu Bertin Song, Ibu Sulistio Murjianto, dan mungkin masih ada Bapak Ibu yang belum sempat kami sebutkan satu persatu. Sekiranya kami berharap Bapak Ibu terus berada dalam lindungan Tuhan dan teruslah menjaga hati dengan segala kewaspadaan seperti yang disampaikan Ibu Pendeta pada malam hari ini. Selamat menjalani kehidupan, selamat beristirahat malam hari ini Bapak Ibu saudara-saudara. Dan satu pujian bagi penutup persekutuan kita pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh saudara-saudara kita yang berjudul Allah Sanggup. Selamat malam, sampai berjumpa di Lentera Malam episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa yang tak pernah
yang tak pernah terdengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya takkan berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya takkan berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya takkan berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tunaikan syukurku, Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti